mempublikasikan sebuah jurnal yang berjudul Pengujian Stabilitas Membran Sel dan Kandungan Klorofil untuk Evaluasi Toleransi Suhu Tinggi pada Tanaman Kentang. Nama saya Gentur dan saya akan membacakan bab pertama. Cekaman suhu tinggi merupakan salah satu cekaman lingkungan abiotik yang mengakibatkan penurunan produksi dan produktivitas tanaman. Tanaman mengalami cekaman suhu tinggi apabila kondisi suhu yang diterima melebihi suhu optimum yang dibutuhkan tanaman tersebut. Levitt dan Wahid et al. Menyebutkan bahwa cekaman suhu tinggi pada tanaman secara umum berpengaruh terhadap proses fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, kandungan air, dan stabilitas membran. Peningkatan suhu yang terjadi di sentra-sentra produksi kentang akibat pemanasan global diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman kentang. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan suhu tinggi, terutama dalam rangka pengembangan kentang di dataran medium dan rendah di wilayah tropis, diperlukan varietas kentang yang toleran terhadap suhu tinggi. Ya, selanjutnya akan melanjutkan dari saudara Gentur. Cekaman suhu tinggi untuk merusak membran sel dengan cara mengubah komposisi dan struktur kimia membran. Identifikasi dan screening toleransi tanaman terhadap berbagai cekaman abiotik, termasuk suhu tinggi berdasarkan stabilitas membran sel dengan indikator kebocoran elektrolit. Telah dilakukan pada berbagai komunitas. Alsadon et al. 2006, Arvin dan Donnelly 2008, Colado et al. 2010, Shafi'i et al. 2012. Suhu tinggi menyebabkan kerusakan pada jaringan daun tanaman, sehingga permeabilitas membran sel meningkat dan akibatnya elektrolit sel menyebar keluar atau kelarutan perendam. Jumlah elektrolit yang terlepas dari sel yang rusak dapat dievaluasi melalui pengukuran penghantaran elektrik larutan perendam. Salah satu proses fisiologis yang sangat sensitif terhadap suhu tinggi ialah fotosintesis. Cekaman suhu tinggi menyebabkan penurunan kandungan total klorofil daun pada pigmen timun, gandum, creeping bentgrass akibat penurunan biosintesis klorofil. Penurunan kandungan klorofil daun menyebabkan penurunan laju fotosintesis pada tanaman kentang dan gandum. Sedangkan laju fotosintesis optimum tanaman kentang terjadi pada suhu 24 derajat Celcius. Teknik pengujian stabilitas membran sel dan kandungan klorofil termasuk sederhana, cepat dan murah, serta dapat diaplikasikan untuk seleksi dalam jumlah besar, sehingga mendukung percepatan perakitan varietas dan toleran cekaman abiotik, termasuk cekaman suhu tinggi. Pengujian stabilitas membran sel dapat dilakukan terhadap berbagai material tanaman sebagai sumber sampel dan tidak tergantung pada musim maupun permasalahan lingkungan lainnya. Karena perlakuan cekaman baru diberikan pada sampel setelah diambil dari material tanam. Arvin dan Donnelly 2008. Klorofil merupakan pigmen fotosintesis di dalam kloroplas yang dihasilkan melalui serangkaian proses sintesis. Beberapa enzim berperan dalam proses sintesis tersebut, namun aktivitas enzim-enzim tersebut dihambat oleh suhu tinggi. Dewari dan Tripati 1998. Oleh karena itu, pengukuran kandungan klorofil dapat digunakan untuk menentukan toleransi suatu genotip terhadap suhu. Tujuan penelitian ialah mengetahui stabilitas membran sel dan kandungan klorofil daun 20 varietas dan klon kentang untuk keperluan evaluasi terhadap cekaman suhu tinggi. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ialah terdapat perbedaan stabilitas membran sel dan kandungan klorofil daun antar varietas dan klon yang diuji. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh informasi mengenai stabilitas membran sel dan kandungan klorofil tanaman kentang yang dapat dihubungkan dengan sifat toleran terhadap suhu tinggi untuk mendukung program pemulihan tanaman. Saya mau melanjutkan
mendengarkan presentasi dari teman-teman saya. Ini tentang bahan dan metode, waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2012 di Balai Penelitian Tanaman Sayur, Lembang, Bandung. Perbanyakan dan kultur planlet dikerjakan di laboratorium kultur jaringan, sedangkan stek batang dilakukan di rumah kaca. Pengujian kandungan klorofil dilakukan di laboratorium fisiologi tanaman, dan pengujian stabilitas membran dilakukan di laboratorium kultur jaringan. Bahan penelitian. Bahan yang digunakan ialah planlet tanaman in vitro dan tanaman yang berasal dari stek batang dari 20 genotip kentang, yaitu terdiri atas 13 varietas, yaitu Amudra, Atlantic M, Cipanas, Erika, GM5, GM8, Granola, Manohara, Margahayu, Marbabu 17, Pink 6, Revita, dan Tenggo, dan 7 klon chip 390663.8, chip 392781.1, chip 394613.139, dan chip 394614.117, chip 395195.7, N.1 dan P1.2. 5 klon dengan kode dengan chip merupakan introduksi dari International Potato Center chip. Perbanyakan bahan penelitian. Planlet diperbanyak menggunakan stek buku tunggal, yaitu ditanam di dalam botol berisi media MS, Murasik, dan Skok 1962 dengan 40 gram per gula, 8 gram per agar, dan pH 5,8. Setiap botol berisi 10 planet. Botol planet ditempat di dalam tisu kultur kabinet pada kondisi normal suhu 20 derajat Celcius dan kondisi tercekam suhu 27 derajat Celcius dengan pencahayaan 2500 lux. Selain itu, planet masing-masing genotip diaklimatisasi di rumah kasa dan ditaman pada media steril berupa campuran pupuk kandang dan arang sekam dengan perbandingan 1:1. V.V. Setelah 2 minggu, stek pucuk batang dipanen untuk perbanyak dan ditanam di dalam bak perbanyak dengan media yang sama untuk penanaman planet. Tiffany akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Pengujian stabilitas membran. Materi pengujian stabilitas membran sel berupa daun planlet yang ditumbuhkan pada kondisi suhu normal dan daun tanaman hasil stek batang di rumah kaca. Sampel daun planlet diambil dari bagian tengah planlet, sedangkan sampel dari tanaman di rumah kaca diambil dari daun yang berada di tengah batang menggunakan pelubang kertas. Metode pengujian mengikuti Arvin dan Donnelly 2008. Sampel daun dicuci 3 kali dengan Aquades, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Perlakuan suhu tinggi dilakukan dengan cara menempatkan tabung di dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius selama 4 jam. Dan untuk kontrol, tabung diletakkan pada suhu ruangan. Setelah 4 jam, ke dalam tabung ditambahkan air destilasi 15 ml dan disimpan pada suhu 10 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dilakukan pengukuran konduktivitas pada suhu ruangan 25 derajat Celcius. Kemudian tabung di autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius dan dilakukan pengukuran konduktivitas pada suhu 25 derajat Celcius. Pengujian kandungan klorofil. Pengujian kandungan klorofil dilakukan pada daun planlet yang ditemukan pada suhu 20 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius mengikuti metode Arnon tahun 1949. Sampel daun ditimbang berat basahnya dan dihaluskan, kemudian dilarutkan dengan aseton 80% di dalam labu ukur sampai volume larutan 25 ml. Larutan disimpan ke dalam tempat gelap selama 12 jam. Absorban larutan diukur dengan spektrofotometer Genesi 10S Bio pada panjang gelombang 663 nanomikro dan 645 nanomikro.
Rancangan penelitian dan analisis data. Pengujian menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 kali ulangan. Data intensitas kerusakan membran sel, kandungan klorofil A, klorofil B, dan total klorofil dianalisis ragam dan uji beda nyata DMRT pada taraf 5%. Menggunakan program Asistat 7.6. Udah. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari Selovati Lokipani. Ya, nama saya Fernandi Kristiantoro. Hasil pengujian kandungan klorofil menunjukkan terdapat perbedaan kandungan klorofil A dan total klorofil daun antar varietas atau klon yang ditumbuhkan pada suhu normal. Varietas Manohara dan Pink 06 serta klon N.1 dan chip 395195.7 memiliki kandungan total klorofil tinggi. Kandungan klorofil A selalu lebih tinggi daripada klorofil B. Klorofil B hanya terdapat pada pigmen sistem antena penangkap cahaya. Sedangkan klorofil A terdapat di dalam pusat reaksi fotosistem 1 dan 2, juga dalam pigmen antena. Nisbah klorofil A dan klorofil B berkisar antara 1,71. Klon P1.2 dan 3,75 klon CIP 394613.139. Penelitian Anslovar et al. 1996 menunjukkan 3 varietas kentang. Yang pertama Desiree, Igor, dan Pentland Square. Pada kondisi pertumbuhan normal memiliki nisbah klorofil A banding B berkisar 2,87 sampai 2,98. Kandungan klorofil A dan B serta total klorofil pada kondisi suhu tinggi memperlihatkan keragaman dan perbedaan yang nyata antar varietas atau klon. Pada kondisi suhu normal, klon N1 memiliki kandungan klorofil tertinggi, klorofil A dan total klorofil. Maka pada kondisi suhu tinggi kandungan klorofil tertinggi terdapat pada klon chip 395195.7 dan varietas Pink 06. Hal ini berhubungan dengan perbedaan perubahan kandungan klorofil tiap genotip. Perbedaan perubahan tersebut juga memengaruhi perubahan nisbah klorofil A dan B dengan kisaran yang lebih luas, yaitu antara 1,8 klon chip 394614.117 dan 3,9 varietas Erica. Dalam penelitian ini terlihat adanya peningkatan maupun penurunan nisbah klorofil A banding B. Hal ini berhubungan dengan perubahan kandungan klorofil A dan B pada kondisi suhu tinggi. Perbedaan Al-Selmani et al. 2012 pada tanaman gandum memperlihatkan genotip yang toleran memiliki nisbah klorofil A banding B dengan berkisar 2-3. Menurut Rana et al., penurunan nisbah klorofil A banding B akibat kondisi suhu tinggi merupakan salah satu indikator toleransi suatu genotip terhadap cekaman suhu tinggi. Hal ini perlu dipelajari lebih lanjut karena beberapa varietas dan klon yang mengalami penurunan nisbah klorofil A banding B justru mengalami kerusakan membran sel yang tinggi pada suhu tinggi, meskipun yang lainnya memiliki kerusakan membran sel yang rendah. Secara umum,
terdapat penurunan kandungan klorofil A dan B serta klorofil total akibat perbedaan suhu dalam pertumbuhan plantlet. Hal serupa juga dilaporkan dalam penelitian terdahulu pada berbagai jenis komoditas. Saya Gardian Wahyu akan menjelaskan hasil dan bahasan dari jurnal yang dari kelompok kami. Perubahan berupa peningkatan maupun penurunan kandungan klorofil terjadi pada tiap varietas dan klon pada kondisi suhu tinggi. Penurunan kandungan klorofil A, B, serta total klorofil yang relatif besar terjadi pada varietas Erica, Manohara, Margahayu, Repita, dan Tenggo. Sera klon N. Varietas dan klon yang mengalami penurunan kandungan klorofil relatif kecil ialah Cipanas, CIP 390663,8, CIP 392781,1, CIP 394613,139, CIP 394614,117, CIP 395195,7, GM 8, Granola, Merbabu 17, Pink 6, dan P172. Pada tanaman mentimun terjadinya penurunan kandungan klorofil diakibatkan oleh penghambatan sintesis klorofil yang mencapai 60% atau Tewari dan Tripati 1998. Penghambatan sintesis klorofil ini menurut Tewari dan Tripati 1998 merupakan akibat dari rambatnya sintesis dan aktivitas enzim-enzim yang berperan dalam sintesis klorofil. Pada pengujian ini, varietas Pink 6 dan klon CIP 395195.7 memiliki kandungan total klorofil yang tinggi pada kondisi suhu tinggi, dengan penurunan total klorofil yang relatif lebih rendah daripada varietas dan klon yang lain. Genotip dengan kandungan klorofil tinggi dan tingkat penurunan klorofil yang rendah pada suhu tinggi mengindikasikan bahwa tanaman tersebut toleran terhadap sekaman suhu tinggi. Adapun Elmeselmani et al. Menyebutkan bahwa toleransi terhadap suhu tinggi ditandai dengan rendahnya penurunan yang terjadi pada kandungan klorofil, total klorofil, dan nisbah klorofil. Menyebutkan bahwa kehilangan klorofil yang besar dan berkurangnya laju peningkatan CO2 pada genotip kentang yang sensitif suhu tinggi menyebabkan penurunan proses fotosintesis dan pertumbuhan lanjut tanaman. Dalam penelitian ini, pengujian stabilitas membran dan kandungan klorofil pada kondisi suhu tinggi memperlihatkan perbedaan antar genotip kentang yang diuji. Meskipun demikian, pengujian lanjutan diperlukan untuk melihat toleransi tanaman kentang terhadap suhu tinggi pada kondisi lapangan. Pengujian tersebut penting untuk melihat keeratan hubungan antara karakter yang diuji sebelumnya dan kemampuan menghasilkan umbi maupun perubahan produksi umbi. Apabila terdapat hubungan yang erat antara karakter, stabilitas membran, dan kandungan klorofil pada suhu tinggi dengan produksi umbi pada suhu tinggi, maka pengujian terhadap dua karakter tersebut dapat dilakukan untuk seleksi awal pada genotip kentang dalam jumlah yang besar. Jurnal ini, kesimpulan dan saran. 1. Varietas Cipanas dan Pink 06 serta klon CIP 390663.8, CIP 392781.1, CIP 394613.139, CIP 394614.117 dan CIP 395195.7 mengalami kerusakan membran sel daun yang rendah atau kurang dari 40% pada perlakuan suhu tinggi. 2. Suhu tinggi menyebabkan penurunan kandungan klorofil daun plantlet secara umum. Varietas Pink 06 dan klon CIP
395195.7 memiliki kandungan total klorofil yang tinggi pada kondisi suhu tinggi dengan penurunan total klorofil akibat suhu tinggi yang kecil. 3. Diperlukan pengujian stabilitas membran sel dan kandungan klorofil daun pada beberapa kondisi suhu tinggi untuk memastikan dugaan sifat toleran tanaman kentang berdasarkan kedua indikator tersebut. 4. Diperlukan konfirmasi lebih lanjut dengan kondisi suhu tinggi di lapangan sebelum pengujian stabilitas membran dan kandungan klorofil planet dapat digunakan sebagai indikator seleksi toleransi suhu tinggi. Tanya dari presentasi dari kelompok kalian, apa pengaruh suhu tinggi terhadap sintesis klorofil? Wes. Jawab pertanyaan dari saudara Eko. Nah, di sini suhu tinggi berpengaruh menghambat sintesis dan aktivitas enzim yang berperan dalam sintesis klorofil. Nah, terhambatnya sintesis klorofil menyebabkan penurunan kandungan klorofil pada tanaman.